mengetahui perbedaan antara Indonesia dengan Republik Palau, saya akan menceritakan sedikit tentang negara Republik Palau. Palau adalah sebuah negara yang berbentuk republik sama seperti Indonesia. Republik Palau atau yang biasa dikenal dengan Palawan merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang mungkin jarang diketahui publik. Indonesia berbatasan dengan Republik Palau yang berada dari utara Indonesia. Republik Palau merupakan kepulauan yang sangat kecil yang memiliki pemandangan yang indah, khas pulau-pulau kawasan Asia Pasifik. Tercatat Indonesia baru mulai membuka hubungan diplomatik dengan negara ini pada tahun 2006 yang kala itu masih berusia 12 tahun negara itu didirikan. Ada 3 alasan yang ingin dijalankan saat itu, yaitu mengenai batas-batas maritim, soal konsuler untuk melindungi nelayan-nelayan Indonesia, dan soal Papua. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan antara Indonesia dengan Republik Palau, yaitu perbedaan ideologinya yang mencerminkan konteks sejarah, budaya, dan sistem politik masing-masing negara. Yang pertama, kita bisa lihat dari segi filosofi dasarnya. Indonesia mempunyai ideologi Pancasila dengan 5 prinsip yang mencakup aspek spiritual, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi, dan keadilan sosial, sedangkan Palau memiliki ideologi demokrasi konstitusional dengan berfokus pada prinsip-prinsip demokrasi liberal dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, bisa kita lihat dari segi sejarah dan pengaruh. Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila dipengaruhi oleh sejarah perjuangan kemerdekaan dan keinginan untuk mengakomodasi keragaman budaya dan agama. Sedangkan Palau memiliki ideologi demokrasi konstitusional. Palau dipengaruhi oleh pengalaman sebagai wilayah perwalian Amerika Serikat dan menganut model demokrasi barat. Yang ketiga, dari segi implementasi. Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila yang menerapkan berbagai aspek kehidupan negara mulai dari hukum, politik, hingga pendidikan. Sedangkan Palau yang mempunyai ideologi demokrasi konstitusional diterapkan melalui pemilu reguler, pembagian kekuasaan, dan kebijakan publik yang menekankan kebebasan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari perbedaan ideologi ini mencerminkan bagaimana masing-masing negara membentuk identitas nasionalnya dan mengatur kehidupan politik serta sosial sampai ekonomi rakyatnya. Selanjutnya kita bisa lihat dari perbedaan Indonesia dengan Republik Palau, yaitu Indonesia merdeka pada tahun 1945. Indonesia terletak di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan luas wilayah sekitar 1.904.569 km persegi. Yang ibu kotanya terletak di Jakarta. Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan diperkirakan bulan Oktober hingga April, dan musim kemarau diperkirakan Mei hingga September. Suhu rata-rata di Indonesia berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Tetapi bisa bervariasi tergantung pada ketinggian dan lokasi. Seperti daerah pegunungan bisa lebih sejuk dibandingkan dengan daerah pesisir. Sedangkan Republik Palau merdeka dari Amerika Serikat pada tahun 1994. Republik Palau terletak di Pasifik Barat. Palau adalah negara kepulauan kecil dengan sekitar 340 pulau dan luas wilayah sekitar 459 km persegi. Ibu kotanya terletak di kota Ngerulmud di timur laut Pulau Koror. Republik Palau juga memiliki iklim tropis tetapi cenderung lebih konsisten sepanjang tahun dengan sedikit variasi musim.
Palau mengalami musim hujan dari Mei hingga November. Dengan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun, suhu di Palau cenderung lebih stabil, berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius, dengan sedikit fluktuasi sepanjang tahun. Selanjutnya bisa kita lihat dari segi pemerintahan. Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan NKRI. Dengan bentuk pemerintahan Republik Presidensial, presiden yang disebut sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun dan dapat menjabat maksimal 2 periode. Sedangkan Republik Palau dengan bentuk pemerintahan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, namun dengan sistem pemerintahan yang sederhana. Presiden dipilih melalui pemilihan umum di setiap 4 tahun dan dapat menjabat maksimal 2 periode. Dan kita bisa melihat dari aspek politik. Yang pertama, kita melihat aspek politik Indonesia yang mempunyai aspek politik demokrasi. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Dan dapat kita lihat dari pemerintahan desentralisasi, otonomi daerah memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan politik yang stabil meskipun ada tantangan seperti korupsi dan konflik politik. Indonesia relatif stabil secara politik. Sedangkan aspek politik Palau yang mempunyai demokrasi presidensial. Palau adalah negara demokrasi presidensial dengan sistem multipartai yang mempunyai hubungan internasional. Palau memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat melalui Compact of Free Association yang memberikan bantuan ekonomi dan pertahanan, dan mempunyai pemerintahan lokal. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri yang menangani masalah lokal. Selanjutnya bisa kita lihat dari aspek sosial Indonesia. Aspek sosial Indonesia yang mempunyai keberagaman etnis dan agama. Indonesia sangat beragam secara etnis dan budaya, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah. Keragaman ini menciptakan mozaik budaya yang kaya dan kompleks dan terdiri dari ratusan suku bangsa dengan berbagai bahasa dan adat istiadat. Agama yang paling banyak di Indonesia mayoritasnya Muslim dan minoritasnya Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama tradisional lainnya. Sedangkan Palau populasinya sekitar 18.000 orang. Daerah keragaman lebih homogen, mayoritas penduduk adalah suku Palau. Kebanyakan agamanya mayoritas Kristen, Katolik, Protestan, dengan beberapa praktik agama tradisional. Dapat kita lihat dari aspek budaya, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dengan pengaruh dari berbagai kebudayaan lokal dan asing seperti India, Arab, Tiongkok, dan Eropa. Dengan seni dan tradisi yang kaya akan tarian tradisional, musik, batik, wayang, dan upacara adat. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, namun terdapat lebih dari 700 bahasa daerah. Sedangkan Palau memiliki budaya yang cenderung lebih homogen dan dipengaruhi oleh tradisi Ausonia dan beberapa pengaruh dari Jepang dan Amerika Serikat. Dengan seni dan tradisi yang terkenal dengan seni ukir, tarian tradisional, dan upacara adat yang kaya akan simbolisme budaya Palau. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Palau dan Inggris adalah bahasa resmi, dengan bahasa Jepang dan Tagalog juga digunakan secara signifikan. Selanjutnya bisa kita lihat dari aspek ekonomi. Pertama bisa kita lihat dari skala ekonomi. Indonesia memiliki ekonomi yang jauh lebih besar dan beragam dibandingkan Palau. Yang kedua, ketergantungan sektor. Indonesia memiliki ekonomi yang lebih terdiversifikasi dengan sektor pertanian, industri, dan jasa yang signifikan.
Sedangkan Palau sangat bergantung pada pariwisata sebagai sumber utama pendapatan nasional. Yang ketiga, dari sumber daya alam. Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, sedangkan Palau memiliki sumber daya alam yang terbatas, terutama fokus pada kelautan dan pariwisata. Yang keempat, dapat dilihat dari tenaga kerja. Indonesia memiliki tenaga kerja yang berlimpah dan beragam, sedangkan Palau memiliki tenaga kerja yang terbatas dan bergantung pada pekerja migran untuk mendukung sektor pariwisata dan jasa.